Shalom semua jemaat Tuhan, tetap optimis. Kita kembali dalam perenungan firman Tuhan Daily Devotion. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena kami percaya kehadiran-Mu dalam hidup kami itulah yang menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Meskipun kami nggak tahu apa yang terjadi besok, tapi kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan yang sudah ada di hari esok, yang selalu menuntun kami sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini akan diambil di dalam Daniel 8 ayat 1-27. Dan kita akan hanya mengambil beberapa ayat untuk merenungkannya bersama-sama. Seperti di doa saya tadi, kita nggak selalu tahu hari esok itu akan seperti apa. Kita nggak selalu tahu kalau lagi dalam masalah, cara lewatinnya bagaimana. Tetapi yang kita tahu adalah ada Tuhan. Yang kita tahu adalah Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang kita tahu adalah Tuhan itu tidak pernah salah dan Dia tidak pernah terlambat di dalam setiap momen, dalam setiap masalah, dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, disitulah maka kita akan menerima kekuatan. Hal yang sama terjadi di dalam kisah yang akan kita baca hari ini, yaitu domba jantan dan kambing jantan. Ini adalah nubuat yang diperlihatkan kepada Daniel, suatu penglihatan yang diperlihatkan kepada Daniel mengenai apa yang akan terjadi di depan. Terkadang kalau orang yang dekat sama Tuhan itu mungkin gak dikasih tahu detail, tetapi dikasih tahu hal ini kenapa? Supaya semuanya itu bisa tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang selalu punya kendali di dalam setiap keadaan chaos kayak apapun. Maka kita akan lihat di ayat 3. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2 dan kedua tanduknya itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskannya dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Pagi-pagi kita harus mengerti tentang domba dan kambing ini apa artinya. Ternyata berikutnya itu sudah menjelaskan di ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Jadi kita lihat, keadaannya kayaknya gak akan baik-baik saja tuh. Ternyata ada kerajaan yang akan bangkit, yang bisa menghancurkan. Tetapi waktu mereka lagi jahat-jahatnya, nanti ada lagi yang lebih jahat lagi. Seperti keadaannya kayak, kok makin parah nih? Kok keadaannya kayak makin gak stabil nih? Kayaknya tuh kalau Daniel ngelihat ini terlalu overwhelming nih. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, di ayat 27 kata firman Tuhan demikian. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Kita tahu bahwa Daniel itu bisa mengartikan mimpi. Tetapi di dalam penglihatan yang ini dia sampai lemah dan nggak mengerti. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi poinnya di sini. Tetapi yang menjadi poinnya di sini adalah sebelum Daniel memasuki setiap masa-masa itu, dia sudah dikasih tunjuk sama Tuhan apa yang akan terjadi. Dan waktu itu terjadi, dia tidak panik. Kenapa? Karena dia tahu sudah ada yang kasih tahu sama dia apa yang akan terjadi. Dan yang menjadi kekuatan buat Daniel adalah berarti Tuhan pegang kendali di dalam setiap situasi yang chaos. Di dalam setiap kehidupan kita berkatnya adalah kita belum tentu tahu cara menyelesaikan masalah gimana. Kita belum tentu tahu masa depan ini nanti akan jadi bagaimana. Tetapi yang kita tahu dan yang terpenting yang harus kita tahu
adalah kita punya Tuhan yang omniscient, yang maha tahu. Dan kalau kita punya Tuhan yang maha tahu, maka kehadirannya di dalam kehidupan kita memberikan kita kekuatan, kepastian, peneguhan bahwa dialah yang memegang kendali. Sehingga iman kita bisa terus bertumbuh dan kita percaya kuasanya pasti dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah setiap kami di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang kami hadapi, yang terpenting kami tahu ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, yang menguatkan, meneguhkan, memberikan kami kepastian bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami serahkan hidup kami dalam tamu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.